Bagaimana Respiro ini melihat potensi pasar perlengkapan berkendara di Indonesia yang notabene saat ini merupakan negara tropis dengan jumlah pengendara motor terbesar di ASEAN? Ya, sebetulnya itu juga yang mendasari tahun 2010 saya membangun Respiro. Kita punya iklim yang berbeda, jadi negara kita negara tropis yang daily temperaturnya di atas 37, 38 dan humidity 80 gitu loh. Itu yang mendasari kita untuk mengembangkan aparel. Karena apa? Pada saat orang nyaman berkendara, otomatis akan lebih fokus dan itu juga akan menurunkan angka kecelakaan. Sebenarnya dari situ ide awalnya. Nah, jadi saat itu kita berpikir, karena sebelumnya saya lebih banyak mensuplai, pada saat saya bekerja ya, saya lebih banyak mensuplai untuk international brand. Nah sehingga, tapi di sana digunakan atau diimplementasikan untuk negara subtropis, which is untuk tahan cuaca dingin. Nah, sementara di Indonesia kan tropis, nah, ini kan kebalikannya. Nah inilah yang kita coba kembangkan, bagaimana teknologi itu bisa mengadopsi climate control atau climate management sebetulnya di aparel itu, karena kita meyakini hal itu juga akan menurunkan angka kecelakaan pada saat orang pengendara itu merasa nyaman di atas motor, tidak kepanasan, tidak gerah gitu loh. Nah itu yang akhirnya mendasari saya untuk mengembangkan Respiro saat itu. Oke, pada saat awal mulai dikembangkan itu Pak, mulai dari produknya apa saja nih? Apakah mungkin jaket terlebih dahulu atau sarung tangan atau apa saja macam produk? Awalnya jaket, karena kebetulan saya mendalamin di teknologi materialnya. Bagaimana membuat material itu waterproof, windproof, tapi breathable. Ini kan paradok nih, air nggak bisa masuk, tapi udara bisa keluar nih. Betul. Nah sebenarnya teknologi itu udah available di luar sana, udah available. Hanya kebetulan saya mendalamin itu dan bermaksud untuk mengembangkan itu di dalam negeri. Nah itulah yang kita coba kembangkan di sini dengan Respiro. Awalnya kita mengembangkan jaket, otomatis karena memang teknologi jaket itu yang berkembang cukup pesat. Ya, di awal jaket, kemudian bergerak ke yang lain-lain. Hanya pada saat mengenalkan teknologi ini pun juga banyak tantangan di Indonesia. Karena rata-rata kan di Indonesia orang tidak aware ke safety. Betul. Safety itu kan cenderungnya menjadi tidak nyaman. Segala sesuatu yang berhubungan safe akan consider menjadi tidak aman atau tidak nyaman pada dasarnya. Sehingga kita coba mengadjust itu, bagaimana safety-nya tetap dapat tapi tetap merasa agak nyaman. Nah itu yang kita coba kita ramu. Tetapi pada saat itu kesulitannya adalah benchmarking yang ada di Indonesia adalah produk-produk dari negara subtropis. Which is sebetulnya nggak cocok dipakai di Indonesia. Nah mengkomunikasikan produk itulah di initial stage kita membangun Respiro itu tantangannya luar biasa. Mengenalkan produk, orang akan, loh kenapa ya kok produknya tipis begini, kok begini. Padahal ya dengan kondisi daily temperatur yang cukup tinggi ya memang yang dibutuhkan itu. Selain itu kan juga motor di Indonesia kan kecil-kecil, bukan motor besar. Speed juga tidak terlalu kencang, karena apalagi kayak di Jakarta di mana-mana macet. Speednya juga paling cuma di bawah 60-70 km per jam. Sehingga material yang kita tentukan pun menurut saya udah lebih dari cukup untuk mengadopsi climate control yang ada di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya. Oke, jadi memang Respiro ini dibuat customize sesuai dengan tropis cuaca yang ada di Indonesia begitu ya? Agar kita meyakini gitu loh bahwa the most suitable jacket for tropical country is Respiro. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, tapi berarti sekarang saat ini memang yang lagi digenjot oleh Respiro adalah brand awareness-nya begitu Pak, agar tidak kalah dengan brand-brand lain. Jadi salah satu tantangannya pada saat kita mulai bisa mendevelop produk yang bagus adalah bagaimana mengkomunikasikan produk ini ke masyarakat. Supaya akhirnya mereka bisa aware dan bisa menerima ini. Nah itu tantangan kita. So far brand ini sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi itu masih jadi salah satu tantangan awareness. Karena ya tadi benchmarking yang ada lebih banyak orang lebih punya benchmarking brand dari luar, sehingga perlu waktu untuk mengenalkan. Nah, salah satu alasan saya juga mau hadir di sini kan juga untuk mengenalkan itu. Ini loh sebetulnya di Indonesia kita punya produk dengan teknologi yang sebetulnya malah bisa mengadopsi iklim tropis seperti Indonesia gitu loh. Nah, dan saya meyakini akan punya dampak awareness yang cukup baik untuk Respiro ke depan.
Baik, jadi memang selain dari tadi aparel ataupun produk-produknya dibuat menyesuaikan cuaca, namun juga tetap safety-nya dapat begitu ya untuk para riders di Indonesia khususnya. Tapi yang menjadi pembeda sendiri dibandingkan dengan brand-brand lain ini apa, Pak? Teknologi. Nah, jadi tadi saya sempat bilang bahwa saya mendalami teknologi material yang bagaimana membuat material atau kain itu waterproof, windproof, breathable. Nah, teknologi yang kita kembangkan ini ada bermacam-macam. Ada 1 layer, ada 2 layer, ada 3 layer. Sebetulnya seperti itu, tergantung kebutuhannya. Yang paling banyak kita pakai adalah 2 layer. Layer kedua itu fungsinya untuk windbreaker, menahan angin supaya tidak masuk. Nah, kalau kita ngomongin 3 layer, itu adalah teknologi yang lebih advance bagaimana selain membuat angin dan air tidak masuk, tetapi juga lebih tahan. Karena motor itu punya resiko yang cukup tinggi, jatuh dan lain-lain. Sehingga kita butuh material yang tahan abrasi kalau jatuh. Nah, itu kalau 3 layer kita gunakan seperti itu. Jadi, itulah teknologi yang membedakan kita. Bahwa dengan produk sejenis, kita menguasai teknologi yang kebetulan biasanya dipakai di luar sana. Di Indonesia pun sudah cukup available dan kita sangat confident itu bisa. Hanya salah satu PR-nya adalah mengkomunikasikan produk ini ke khalayak, ke masyarakat luas. Baik, sejauh ini strateginya bagaimana Pak untuk memperkenalkan tadi teknologi dan juga produk-produk tadi? Satu, otomatis tim marketing kita lewat sosial media, yes of course, tapi juga on community. Karena kalau seperti saya ketahui di Indonesia itu sangat banyak komunitas motor, banyak sekali. Nah, kita punya tim community development atau activation untuk komunitas-komunitas yang ada tim kita yang tugasnya bertemu dengan komunitas, memperkenalkan produk kita, menginformasikan kita punya teknologi ini loh, kita punya mau keluar produk ini loh yang kita tujukan untuk fungsi-fungsi seperti ini. Nah, itu yang terus kita lakukan dari beberapa tahun terakhir ini. Karena ya itu tantangannya, padahal mengenalkan bahwa ini kan teknologi baru dan sebenarnya nggak baru banget ya di luar, tapi di sini termasuk baru gitu loh. Nah, mengenalkan teknologi itu ke masyarakat supaya mereka aware bahwa teknologi ini juga bisa berkontribusi untuk menekan angka kecelakaan. Oke.